pertama adalah desain grafis itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang perlu aplikasi, perlu software, perlu komputer dengan spek yang tinggi, kemudian perlu waktu untuk mengonsep, untuk merancang, untuk layouting, untuk coloring, dan seterusnya. Tapi tenang teman-teman, nah pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusi terkait dengan bagaimana mendesain dengan cara yang mudah, kemudian free alias murah atau nggak berbayar sama sekali, kemudian dengan waktu yang singkat atau cepat. Nah, perkenalkan di sini ada Canva. Nah, Canva adalah sebuah tools desain berbasis online gitu atau website. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu membuka aplikasi Canva yang sudah terinstall. Kemudian kita klik login. Kemudian di dalam tampilan login kita perlu memasukkan email ataupun menggunakan Facebook yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Sehingga di sini akan masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Bagi teman-teman yang kemarin masih bingung membuat akun, bisa lihat video di bawah ini ataupun di kolom atas. Ada contoh video sebelumnya. Nah, kemudian kita akan masuk di dalam tampilan Canva atau tampilan home. Nah, di dalam tampilan home tersebut, Canva tersebut di dalam smartphone tersebut. Nah, nanti kita akan menunggu beberapa saat tergantung dengan koneksi internet yang ada. Tapi secara umum aplikasi ini cukup ringan, jadi insya Allah nggak terlalu lama dalam proses download ataupun instalasi aplikasinya. Nah, kita tunggu sebentar. Setelah proses download dan install ataupun memasang aplikasi berhasil, maka teman-teman nanti akan bisa mencoba membuka aplikasi produk atau makanan itu, kemudian ada tulisan. Nah, cara yang termudah adalah kita tinggal mengganti tulisannya dengan produk yang kita inginkan. Misalnya saya membuat tulisan roti bakar. Nah, saya tulis seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah gambarnya sebenarnya seperti itu. Tapi dalam contoh ini saya cuma akan menjelaskan secara singkat. Nanti penjelasan terkait dengan bagaimana mendesain ataupun modifikasi desain akan saya jelaskan di akhir. Nah, contoh juga kita bisa membuat logo. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada contoh-contoh logo. Barangkali kita mau membuat logo produk kita, misalnya kita punya produk misalnya rempeyek, ataupun misalnya nasi goreng, atau misalnya keripik kayak gitu. Nah, kita bisa membuat logo tersebut dengan cara menggunakan desain yang sudah disediakan oleh Canva. Contoh di sini ada gambar roti kayak gitu ya. Kemudian saya misalnya mau menggantinya dengan nama produk kita. Misalnya Gunung Kidul Cake misalnya kayak gitu, atau apalah nama produk teman-teman masing-masing bisa ditambahkan di situ. Nah, kita bisa memodifikasi tulisannya, ukurannya, jenis fontnya, jenis tulisannya yang sudah disediakan oleh aplikasi Canva. Nah, barangkali teman-teman bisa mencermati tema ataupun topik dari desain yang sudah disediakan. Contoh misalnya kita bisa melihat di sini ada tema tentang fotografi, ada tema tentang yoga, ada tema tentang musik, ada tentang catering, ada tentang web designer, ada tentang guru, freelancer, filmmaker, landscaping, lawyer, dan seterusnya. Nah, teman-teman tinggal memilih dari tema tersebut. Barangkali misalnya kita contohkan kita memiliki bisnis barangkali bakmi Jawa seperti itu teman-teman. Berarti topik yang sesuai adalah berkaitan dengan catering, business card kayak gitu. Nah, pilihannya di sini yang terlihat baru 3. Nah, makanya kita perlu see all ataupun kita lihat semuanya. Nah, kemudian ada jeda, kemudian nanti kita akan melihat pilihan-pilihan ataupun opsi-opsi yang ditawarkan dari topik catering business card ini. Nah, teman-teman tinggal memilih mana yang nampaknya secara desain, secara layouting
ataupun warna cocok dengan keinginan kita seperti itu. Nah, barangkali saya memilih yang sangat sederhana di sini. Saya ngambil contoh ini ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, dalam memilih bisnis card, teman-teman harus mencermati bahwa biasanya di dalam opsi ataupun template yang sudah disediakan itu ada dua. Kita bisa membayangkan kalau bisnis card itu atau kartu nama bisnis itu biasanya idealnya memang ada dua sisi depan sama sisi belakang. Nah, di sini pun juga sama, ada sisi depan, ada sisi belakang. Teman-teman, desainnya sangat elegan, menarik, profesional kayak gitu. Kita cukup membuatnya sederhana tadi, tinggal memodifikasi, menambahkan gambar, kemudian memodifikasi elemen, tulisan, dan seterusnya. Gitu teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini tutorial desain yang selanjutnya yaitu kita sudah belajar bagaimana mendesain brosur kayak gitu sebagai kekuatan dari marketing ataupun pemasaran kita gitu ya.